Nggak dipompa, nggak juga ditekan. Kok bisa sih air ini naik ke atas? Ini dia konsep fisika kapilaritas. Hai semuanya, kenalin aku Fiona, siswi kelas 12 SMA 2 Kuala Kapuas. Pernah nggak sih kalian perhatiin, kok bisa air naik sendiri ke atas tanpa dipompa, tanpa ditekan? Padahal kalau secara logika, air itu harusnya ngalir ke bawah. Nah, ini dia konsep fisika sederhana yaitu kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa sempit atau celah kecil tanpa bantuan gaya dari luar. Peristiwa ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul, yaitu gaya adhesi dan gaya kohesi. Singkatnya, air bisa menempel pada dinding dan menarik dirinya sendiri ke atas. Pertama, gaya adhesi, yaitu gaya tarik antara air dengan dinding benda, misalnya dinding sedotan atau serat tisu. Kedua, gaya kohesi, yaitu gaya tarik antar sesama molekul air. Kalau gaya adhesi lebih besar dari kohesi, air akan naik ke atas. Semakin kecil celah atau pipa, maka air bisa naik semakin tinggi. Contoh pertama, tisu menyerap air. Air naik melalui celah-celah kecil di tisu. Contoh kedua, air pada tumbuhan. Air dari tanah bisa naik ke daun melalui pembuluh silem. Ini merupakan gambaran sederhana bagaimana air bisa naik pada pipa kecil, seperti yang terjadi pada pembuluh silem pada tumbuhan. Contoh ketiga, sumbu kompor minyak. Minyak bisa naik ke atas sumbu dan terbakar. Sebenarnya, kapilaritas juga punya rumus dalam fisika. Tapi, dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak perlu menghitungnya. Cukup pahami konsepnya aja. Yang penting kita tahu, makin kecil celah atau pipanya, maka makin tinggi air bisa naik. Menurut aku, kapilaritas ngebuktiin kalau fisika nggak selalu tentang rumus yang rumit. Dari peristiwa sederhana kayak air yang naik ke tisu atau tumbuhan, kita bisa melihat kalau fisika selalu ada dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Thanks for watching guys!